Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, dan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan Islam, yaitu kita diberikan hidayah dan dibukakan hati kita untuk memeluk agama ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan hari ini dan juga 4 hari yang akan datang adalah tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam, yang jumlahnya ada 5. Dan setiap dari kita, baik muslim maupun muslimah, menghafalnya dan mengetahui 5 rukun Islam ini. Yang pertama adalah asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk ke sana. Inilah yang dinamakan dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan setiap hari kita akan membahas 1 rukun. Dan insyaallah selesai pada hari Rabu dengan membahas rukun Islam yang kelima, yaitu hajju baitillah, yaitu berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya persilakan agak mepet ke depan aja, Pak. Agak mepet aja. Rukun yang pertama, dan ini yang paling penting di antara rukun-rukun Islam dan yang paling pokok, adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dalil bahwasanya kedua kalimat syahadat ini adalah rukun Islam yang pertama adalah sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahil haram. Yang artinya Islam telah dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian beliau SAW menyebutkan 4 rukun Islam yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rukun yang pertama dan rukun yang paling penting
di antara rukun-rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki, di mana laki-laki ini sebenarnya adalah malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang manusia. Datang kepada beliau dan bertanya tentang beberapa perkara. Ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat dan apa tanda-tandanya. Dan pertanyaan pertama yang beliau ajukan adalah mal Islam. Apa itu al-Islam? Maka beliau SAW mengatakan, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang dinamakan dengan Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji apabila engkau mampu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya kedua syahadat atau 2 kalimat syahadat adalah rukun yang pertama dari 5 rukun Islam. Jadi rukun yang pertama ini terdiri dari 2 unsur, yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah rukun yang pertama. Tidak bisa dipisahkan antara syahadat yang pertama dengan syahadat yang kedua. Kedua-duanya saling melazimkan, saling mengharuskan. Orang yang bersyahadat dengan syahadat yang pertama, maka mengharuskan dia untuk bersyahadat dengan syahadat yang kedua. Demikian pula sebaliknya. Orang yang mengingkari syahadat yang pertama dan dia mengimani syahadat yang kedua, maka syahadat ini tidak bermanfaat sampai dia beriman dengan kedua syahadat ini. Oleh karena itu di dalam beberapa hadis disebutkan 2 kalimat syahadat ini secara bersamaan. Di antaranya zikir setelah berwudu. Setelah berwudu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Disebutkan 2 kalimat syahadat secara sekaligus. Ketika azan juga demikian. Di antara lafaz-lafaz azan adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disebutkan 2 kalimat syahadat secara bersamaan. Demikian pula ketika kita membaca at-tahiyatulillah, ketika tasyahud, baik tasyahud yang pertama maupun yang kedua, kita juga membaca 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya. Demikian pula dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan 2 kalimat syahadat ini secara bersamaan dan menyebutkan pahala orang yang menyebutkannya dan bersaksi dengan 2 kalimat syahadat ini. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhalal jannah. Kata beliau SAW, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah. La yalqa Allah bihima abdun, tidak bertemu kepada Allah seorang hamba dengan 2 kalimat syahadat ini
ghairu syakkin fihima, dan dia tidak ragu-ragu di dalam kedua kalimat syahadat ini, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat syahadat ini dan dia yakin dengan isinya, maka tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita tentang hubungan yang erat antara dua kalimat syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang kafir atau orang yang musyrik tidak dinamakan orang Islam kecuali dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Kalau dia mencukupkan salah satunya, maka dia tidak dinamakan orang Islam. Dan kewajiban dia adalah mengucapkan kalimat ini, bukan hanya sekedar meyakininya di dalam hati. Orang kafir atau orang musyrik yang ingin dinamakan orang Islam atau ingin masuk Islam harus mengucapkannya dengan lisan. Tidak boleh hanya meyakini dengan hati saja. Oleh karena itu para sahabat yang dulu sebelumnya mereka adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ketika mereka mau masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka dan membimbing mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Seperti ketika masuk Islamnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Salam, dan juga Thumamah ibn Uthal, ini adalah seorang musyrikin. Ketika mereka berdua masuk Islam, maka mereka mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Jadi orang yang mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Tidak sah keislamannya sampai dia mengucapkannya, kecuali orang yang mendapatkan udzur, seperti orang yang bisu misalnya, maka cukup dengan keyakinan di dalam hatinya dan dia mendapatkan udzur untuk tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asy-syahadah di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, mengandung beberapa makna. Asy-syahadah itu persaksian di dalam bahasa Arab. Ini mengandung beberapa makna yang harus kita ketahui bersama. Asy-syahadah di dalam bahasa Arab mengandung makna al-ilmu, yaitu ilmu. Artinya orang yang mengatakan asyhadu, aku bersaksi, berarti dia mengetahui apa yang dia saksikan. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia sudah mengatakan bahwasanya aku tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Karena asy-syahadah di dalam bahasa Arab ini mengandung makna al-ilm, yaitu mengetahui. Tidak mengatakan asyhadu kecuali dia mengetahui apa yang dia katakan. Oleh karena itu seorang saksi di dalam pengadilan ini dipilih orang yang mengetahui kejadian tersebut. Inilah yang dinamakan dengan saksi. Adapun orang yang datang dan dia mengaku menjadi seorang saksi dalam sebuah perkara, sementara dia tidak tahu kejadiannya, maka ini dinamakan dengan saksi palsu. Asy-syahadah di dalam bahasa Arab mengandung makna al-ilm, yaitu ilmu. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti dia sudah mengatakan saya tahu makna kalimat ini, makna kalimat la ilaha illallah, dan juga makna anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya apa? Konsekuensinya apa? Tuntutannya apa? Demikian pula asy-syahadah di dalam bahasa Arab ini mengandung makna bersumpah. Orang yang mengatakan asyhadu, saya bersaksi, maka dia telah bersumpah. Bersumpah dengan apa yang dia ucapkan, dengan kebenaran apa yang dia ucapkan.
Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun." Allah mengatakan, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka datang kepadamu dan mengatakan, kami bersyahadat innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Orang-orang munafik bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu bahwasanya engkau adalah seorang rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang berdusta, mengucapkan syahadat di hadapan Rasul padahal hati mereka mengingkari. Kemudian Allah mengatakan, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng supaya mereka terhindar dari celaan, gangguan dari orang-orang Islam. Fasaddu an sabilillah, kemudian mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sungguh jelek apa-apa yang mereka kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittakhadhu aymanahum junnah, mereka orang-orang munafik menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng, sebagai pelindung bagi mereka. Sumpah yang mana? Ketika mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ini adalah sumpah mereka, menunjukkan bahwasanya kalimat syahadat kalau diucapkan oleh seorang, berarti ini mengandung kalimat al-half, mengandung sumpah kita tentang kebenaran dari dua kalimat ini. Jadi syahadah mengandung makna al-ilmu, mengetahui, dan juga mengandung makna sumpah. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang enteng. Dan syahadah di dalam bahasa Arab juga mengandung makna al-ikhbar, yaitu memberitahu, mengabarkan kepada orang lain. Orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia mengabarkan kepada orang lain tentang syahadat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu syahadat di dalam Islam memerlukan ilmu, sehingga bisa dikatakan syahadat kita ini adalah syahadat yang benar. Memerlukan ilmu, memerlukan kita mengetahui maknanya supaya kita bisa beriltizam, berpegang teguh dengan ucapan kita. Karena kalau seseorang tidak mengetahui makna syahadat, terkadang dia mengucapkan, akan tetapi dia menyelisih kalimat ini di dalam kehidupan dia sehari-hari. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi menyelisih dengan perbuatannya, dengan ucapannya. Mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia menyelisih dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Dan ini yang banyak terjadi di sekitar kita. Banyak saudara kita yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, akan tapi terkadang perilaku dia, ucapan dia tidak sesuai dengan dua kalimat ini. Oleh karena sudah waktunya bagi seorang muslim untuk memperbaharui kembali kedua syahadatnya, mengenal dengan baik makna syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat anna Muhammadar Rasulullah, supaya dia bisa berpegang teguh dengan dua kalimat syahadat ini, bertemu dengan Allah SWT dengan membawa dua kalimat syahadat ini tanpa keraguan, sehingga dia bisa masuk surganya Allah SWT. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah
La ilaha illallah terdiri dari 4 kalimat. La artinya adalah tidak. Ilaha artinya adalah sesembahan. Illa kecuali. Allah, Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia sudah bersyahadat, bersaksi, mengetahui dan bersumpah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena sesembahan yang disembah oleh manusia ini banyak. Ada di antara manusia yang menyembah jin. Ada di antara manusia yang menyembah setan. Ada yang menyembah patung. Ada yang menyembah hewan. Ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan. Dan ada yang menyembah Allah SWT semata. Dan di antara sesembahan-sesembahan tersebut, yang hak, yang benar dan berhak untuk disembah hanyalah Allah SWT. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dialah sesembahan yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan sesungguhnya apa-apa yang disembah selain dia adalah batil, sesembahan yang salah, sesembahan yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dinamakan sesembahan di dunia ini banyak, tapi yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah SWT. Kenapa Allah berhak untuk disembah sedangkan yang lain tidak? Karena Allah SWT memiliki sifat-sifat ketuhanan, memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang dengan sifat-sifat ini maka Allah SWT berhak untuk disembah. Allah SWT adalah Al-Khaliq, yang menciptakan, sedangkan yang lain tidak ada yang menciptakan. Allah SWT adalah Ar-Raziq, yang memberikan rezeki, sementara yang lain mereka diberikan rezeki. Allah SWT dialah Al-Hayy, yang maha hidup, yang tidak didahului dengan tidak ada dan juga tidak diakhiri dengan kematian. Adapun yang lain, maka mereka hidup diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan kematian. Allah SWT dialah yang memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat, sedangkan yang lain tidak. Dan juga sifat-sifat ketuhanan yang lain, ini yang memiliki hanyalah Allah SWT, sedangkan yang lain tidak memiliki. Oleh karena itu dialah Allah SWT yang berhak untuk disembah, dan dia satu-satunya yang boleh kita ibadahi. Barang siapa yang menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka dia telah berbuat zalim, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menyerahkan ibadah, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya asyirk, itu kesyirikan, itu adalah kezaliman yang besar.
tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada seseorang menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, kepada makhluk yang tidak berhak. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dhamu indallah?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan Dia yang menciptakan kamu. Engkau menyembah kepada selain Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, wa huwa khalaqak, sedangkan engkau tahu bahasanya Allah yang telah menciptakan kamu. Ini adalah sebuah kezaliman. Seseorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah sedangkan dia tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan dia, memberikan rezeki kepadanya, dialah yang memberikan manfaat, memberikan mudarat dan lain-lain. Jadi yang berhak untuk disembah adalah Allah SWT yang Maha Pencipta. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, u'budu rabbakum, hendaklah kalian menyembah Rabb kalian." Siapakah Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Itulah Rabb yang berhak untuk disembah. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa samaa'a binaa'a, Rabb, Tuhan yang telah menjadikan bumi ini menjadi terhampar bagi kalian dan menjadikan langit menjadi bangunan. Wa anzala lakum minas samaa'i maa'a, dan dialah yang telah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, kemudian mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan dari dalam bumi sebagai rezeki bagi kalian. Ini adalah Rabb, Tuhan yang berhak untuk disembah oleh kalian, yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menjadikan bumi ini menjadi terhampar, menjadikan langit ini terbangun, dan menurunkan hujan dari langit. Inilah Rabb yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillah andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah engkau atau kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian dalam keadaan tahu, mengetahui bahasanya Allah yang menciptakan, mengetahui bahasanya Allah yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini, kemudian engkau menyembah kepada selain Allah, menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang seseorang mengetahui bahwasanya Allah yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, akan tetapi dia masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Mereka meyakini bahasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, akan tetapi mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Dan mereka meyakini bahasanya Allah yang mencipta.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, kaummu, itu orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf dan juga yang lain, seandainya mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya mencipta adalah Lata atau Uzza atau Hubal atau yang lain. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan diri mereka, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, tanyalah mereka, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada mereka minas sama'i wal ard, baik dari langit maupun dari bumi. Wa may yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang telah menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur alam semesta ini. Fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau mereka mengatakan Allah dan mengakui bahasanya Allah yang melakukan itu semua, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, afala tattaqun, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa masih menyekutukan Allah SWT dengan yang lain? Kenapa kalian tidak bertakwa dan takut kepada Allah SWT? Mengilzam, mengharuskan orang-orang musyrikin, kalau mereka sudah bersaksi bahasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, seharusnya mereka mengisahkan Allah SWT di dalam beribadah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang seseorang mengerti, memahami bahasanya Allah yang mencipta, akan tetapi dia masih melakukan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan hanya la khaliqa illallah. Bukan maknanya hanya sekedar tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Karena kalau maknanya la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, sekedar tidak ada sesembahan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, niscaya orang-orang musyrikin tidak ada di antara mereka yang ragu-ragu untuk mengatakan la ilaha illallah. Seandainya kalimat la ilaha illallah hanya maknanya hanya sekedar la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, niscaya orang-orang musyrikin Quraisy tidak ada di antara mereka yang ragu-ragu untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi karena mereka tahu bahasanya makna kalimat la ilaha illallah lebih dalam dari ini, yaitu harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah yang mereka sembah, makanya mereka enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sungguhnya mereka orang-orang musyrikin, ketika dikatakan kepada mereka katakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mengatakan kalimat ini. Karena mereka tahu bahasanya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus berpisah dengan Lata, berpisah dengan Uzza, berpisah dengan Hubal dan lain-lain. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Kemudian mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan
sesembahan-sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami, hanya karena seorang laki-laki penyair yang gila, menghina Rasulullah SAW. Jadi makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya apa? Tidak boleh kita menyembah dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah SWT dengan berbagai jenisnya. Di antara ibadah adalah bernadar. Di antara ibadah adalah menyembelih. Tidak boleh seseorang menyembelih untuk selain Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, atau menyembelih untuk yang bau raksa, atau menunggu tempat ini. Maka ini adalah menyembelih untuk selain Allah. Ini menyelisih kalimat syahadat, menyelisih kalimat syahadat la ilaha illallah. Demikian pula di antara jenis-jenis ibadah adalah al-istighatsah, yaitu meminta pertolongan. Ini juga termasuk ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah SWT. Orang-orang musyrikin dahulu mereka beristighatsah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Di antaranya adalah kepada jin. Allah menceritakan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Para jin menceritakan dan diceritakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Jin, bahwasanya ada sebagian manusia yang mereka beristighatsah, meminta perlindungan, beristi'adzah kepada sebagian dari jin, meminta perlindungan kepada mereka, meminta bantuan kepada mereka. Fazaduhum rahaqa. Kemudian jin-jin tersebut menambahkan kepada mereka rasa takut. Ini diceritakan oleh jin sendiri, bahwasanya ada sebagian manusia datang kepada mereka untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada mereka dengan berbagai nama yang sudah tersebar di antara atau di sekitar kita. Ada yang menamakan dengan tenaga dalam atau kesaktian, dan juga termasuk di antaranya at-tamimah, yaitu jimat dan juga semisalnya. Maka pada hakikatnya ini adalah permintaan, permohonan kepada jin dengan nama yang bermacam-macam. Ada yang menamakan tamimah ini dengan jimat, dan ada yang menamakan dengan sifat kandel, ada yang menamakan dengan wafak, dan juga nama-nama yang lain yang intinya sama, isinya adalah meminta perlindungan kepada jin. Dan Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Telah berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah SWT. Oleh karena itu beliau SAW pernah melihat seorang laki-laki, dia memakai gelang yang merupakan tamimah atau jimat ini. Maka beliau SAW bertanya, ma hadhihi, apa yang engkau pakai ini? Qala minal wahinah, ini adalah termasuk tamimah, jimat. Kemudian beliau mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan tamimah ini, lepaskan barang ini, karena sesungguhnya barang ini tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan saja. Artinya tidak bermanfaat. Orang yang menggantungkan sebuah benda atau memakai sebuah benda, maka dia telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah SWT, menggantungkan hatinya dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat. Kalau Allah SWT menghendaki
manfaat kepadanya, niscaya tidak ada makhluk yang bisa menahan manfaat tersebut, meskipun mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadanya. Dan sebaliknya, seandainya Allah SWT menghendaki mudarat bagi seseorang, maka tidak ada yang bisa menahan hal tersebut, meskipun mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang. Jadi tamimah atau jimat ini dalam Islam adalah bertentangan dengan kalimat syahadah la ilaha illallah. Kalau kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka tidak boleh sekali-kali kita bergantung kepada makhluk, kepada setan, kepada jin, ataupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Di antara jenis ibadah adalah bersumpah, yaitu al-half. Maka ini adalah ibadah yang tidak boleh kita serahkan kecuali untuk Allah SWT. Kalau kita mau bersumpah, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur dan sungguh telah berbuat syirik. Sungguh dia telah kufur dan sungguh dia telah berbuat syirik. Dan para ulama memberikan penafsiran apakah kesyirikan di sini adalah syirik yang kecil atau yang besar. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya tuntutan dari kalimat syahadat la ilaha illallah adalah tidak boleh kita menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, bahkan kepada seorang nabi sekalipun. Yang jelas selain Allah SWT tidak berhak untuk kita ibadahi. Kemudian syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kita bersaksi mengetahui dan bersumpah bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah adalah seorang Rasul, seorang utusan dari Allah SWT. Dari mana kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang Rasul? Allah SWT telah membekali kepada beliau ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Di antara tanda-tanda tersebut adalah al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali adalah seorang Rasul yang telah berlalu sebelumnya para Rasul. Ini adalah ayat-ayat Qur'aniyah yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang Rasul. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang Rasul adalah mukjizat. Mukjizat yaitu perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi, yang diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi. Tidak ada yang bisa menentangnya. Ini dinamakan dengan mukjizat. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Qur'an, yang sampai sekarang masih kita melihat, masih kita baca, masih kita saksikan bagaimana mukjizat ini. Di mana seandainya manusia dan juga jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Sampai sekarang, selama 1400 tahun, tidak ada seorang manusia maupun jin, meskipun mereka berkumpul, yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an
la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah seandainya berkumpul jin dan juga manusia untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya, meskipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah benar-benar seorang Rasul, seorang utusan Allah. Buktinya sekarang tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Dan mukjizat Rasulullah SAW banyak. Selain Al-Quran, diantaranya adalah terbelahnya bulan. Dan juga beliau SAW telah mengabarkan beberapa perkara yang gaib. Kemudian perkara yang gaib tersebut terjadi di zaman beliau, yang nanti insyaallah akan kita sebutkan contohnya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah SWT. Dan barang siapa di antara kita yang mau mempelajari agama ini lebih dalam, mengetahui tentang hukum-hukumnya, mengetahui tentang syariat-syariatnya, mengetahui tentang hikmah-hikmah di dalam syariat-syariat Islam, maka dia akan semakin yakin bahwasanya agama ini adalah dari sisi Allah. Bahwasanya agama ini adalah dari zat yang telah menciptakan kita dan juga alam semesta. Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Apakah tidak tahu zat yang menciptakan? Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan nenek moyang kita, menciptakan alam semesta, sehingga Allah tahu apa yang terbaik bagi mereka. Oleh karena itu syariat yang ada dalam Islam ini, bagi orang yang mau menekuninya, maka akan semakin menambah keyakinan dia terhadap kebenaran agama Islam. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan ilmu agama. Semakin dia pelajari, semakin tambah keimanan dia. Tapi semakin jauh dia dari pelajaran agama Islam, maka akan semakin lemah keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, apabila kita sudah bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka perlu kita ketahui bahwasanya seorang Rasul datang dari Allah SWT dengan membawa 4 perkara. Membawa 4 perkara dari Allah SWT. Yang pertama, seorang Rasul itu membawa perintah. Perintah dari Allah SWT. Yang kedua, seorang Rasul membawa larangan dari Allah. Yang ketiga, seorang Rasul membawa kabar-kabar dari Allah SWT. Yang keempat, seorang Rasul dia membawa tata cara beribadah kepada Allah SWT. Jadi 4 perkara ini adalah yang dibawa oleh seorang Rasul. Perintah, yaitu perintah dari Allah, harus kita jalankan, hendaklah kita laksanakan. Kalau itu larangan, maka itu adalah larangan dari Allah, maka harus kita jauhi. Kalau itu adalah sebuah kabar, berita, maka kita harus benarkan berita tersebut, karena itu adalah berita dari Allah SWT. Dan kalau itu adalah sebuah cara, tata cara beribadah, maka kita harus beribadah kepada Allah SWT dengan cara yang beliau bawa. Jadi apa yang beliau bawa berupa perintah dan larangan, berupa kabar-kabar, dan juga cara-cara beribadah, ini semua datang dari Allah SWT. Barang siapa yang mentaati beliau, maka berarti dia sudah mentaati Allah SWT. Allah mengatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah SWT. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling dari Rasul, maka sesungguhnya engkau bukan diutus sebagai seorang penjaga bagi mereka. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka dia telah mentaati Allah SWT. Karena apa? Karena yang beliau bawa semuanya dari Allah SWT. Perintah dari Allah, larangan dari Allah, kabar-kabar dari Allah SWT, cara beribadah juga dari Allah SWT.
Yang pertama adalah yang berkaitan dengan perintah yang datang dari Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah mentaatinya. Ta'atuhu fima amar. Ini adalah konsekuensi dari kalimat syahadat anna Muhammad dan Rasulullah. Kalau kita sudah bersyahadat, bersumpah, mengetahui bahasanya Muhammad adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah SWT, maka yang pertama konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati beliau di dalam perintah beliau. Dan perintah Rasulullah SAW terbagi menjadi dua. Ada yang perintah yang sifatnya wajib, dan ada perintah yang sifatnya mustahab, disunahkan. Yang wajib contohnya seperti sholat 5 waktu. Ini adalah perintah, harus kita taati. Demikian pula puasa di bulan Ramadan, perintah. Kalau kita bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, maka kita taati beliau, harus berpuasa di bulan Ramadan. Membayar zakat, bagi orang yang wajib baginya zakat, ini adalah perintah yang wajib. Kalau kita bersaksi bahwa beliau adalah seorang utusan Allah, maka kita harus mengeluarkan zakat harta kita. Demikian pula memakai hijab bagi seorang wanita, menutup aurat, ini adalah perintah. Kalau seorang wanita bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah, maka dia berkewajiban untuk menutup auratnya, dan lain-lain. Ini adalah perkara-perkara yang diperintahkan dan sifatnya wajib. Adapun perintah-perintah yang sifatnya sunnah, dianjurkan banyak. Contohnya seperti sholat rawatib, yaitu 12 rakaat yang dilakukan sebelum ataupun sesudah sholat 5 waktu. Ataupun puasa-puasa sunnah, Senin dan Kamis, puasa Daud, atau puasa 3 hari setiap bulan. Maka ini adalah perkara-perkara yang sunnah, dianjurkan, dan dia diperintahkan. Rasulullah SAW bersabda, fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka adalah kalian mengerjakan perintah tersebut semampu kalian. Kalau sudah ada perintah dari Rasul, fa'tu minhu, maka adalah kalian kerjakan perintah tersebut mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Oleh karena itu dalam salat 5 waktu, asalnya kita diwajibkan untuk berdiri ketika salat. Dan ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Tapi kalau kita tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan kita duduk. Kalau tidak mampu untuk duduk, diperbolehkan kita berbaring. Ketika kita berwudu, tidak mampu dengan air, maka bisa dengan tayamum. Kalau kita tidak mampu berpuasa Ramadan karena sakit, maka diperbolehkan kita tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain apabila dia mampu. Tapi kalau dia memang tidak mampu berpuasa, seperti orang yang sudah tua renta, atau orang yang sakit yang butuh untuk makan di siang hari, maka mereka tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Dalam keadaan seperti ini mereka diperbolehkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan, yaitu 30 hari. Kurang lebih untuk satu orangnya diberikan 1,5 kilo beras. 1,5 dikali 60 berarti sekitar dikali 30 sekitar 45 kilo. Ini adalah keringanan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Beliau mengatakan, fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka adalah kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Para sahabat radhiyallahu anhum dahulu, ketika datang perintah dari Rasulullah SAW, mereka tidak membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Tidak membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang penting itu adalah perintah dari Rasul, mereka kerjakan. Kalau itu perintah dari Rasul, mereka kerjakan. Dan ini adalah sifat para sahabat radhiyallahu anhum
yang mereka sangat menginginkan keselamatan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu ketika Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, mendengar sabda beliau SAW, "Man shalla 12 raka'ah fi kulli yawmin wa laylah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Ummu Habibah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari dan malamnya, setiap siang dan malamnya, maka dia akan dibangun atau dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga. 12 rakaat tersebut adalah 12 rakaat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya, sebagaimana datang dalam hadis yang lain. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat ini, maka dia akan dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Ummu Habibah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, aku tidak meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Aku tidak meninggalkan 12 rakaat ini semenjak telingaku ini mendengarnya dari Rasulullah SAW, sampai beliau meninggal. Seorang sahabat apabila sudah mendengar hadis, mendengar perintah, apakah perintah itu adalah yang wajib maupun yang sunnah, mereka kerjakan. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Shaumu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, salatud duha. Yang kedua adalah salat duha. Kemudian yang ketiga, naumun alal witr, yaitu tidak tidur kecuali setelah dia melakukan salat witir. 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, kemudian yang ketiga adalah melakukan salat witir sebelum tidur. Beliau mengatakan, "Ausani khalili bi thalath la ada'uhunna hatta amut." Abu Hurairah mengatakan, aku tidak meninggalkan 3 wasiat ini sampai aku meninggal dunia. Padahal 3 perkara ini adalah perkara yang sunnah. Puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, sholat witir. Tapi kan ini adalah anjuran dan perintah Rasulullah SAW, mereka bersemangat untuk melakukannya. Apalagi ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada beliau dan juga Fatimah istri beliau tentang keutamaan membaca zikir sebelum tidur, yaitu membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, dan membaca takbir 34 kali. Semuanya 100. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan membaca takbir 34 kali. Ini adalah termasuk zikir yang dilakukan sebelum sholat. Beliau mengatakan, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ditanya oleh sebagian orang yang ada di sekitar beliau, "Wala lailatas siffin?" Apakah engkau tidak meninggalkan zikir ini sampai ketika malam Siffin? Malam Siffin ini adalah malam terjadinya peperangan yang besar antara Ali dengan penduduk Syam, yang melibatkan lebih dari 100.000 orang manusia. Dalam keadaan perang besar seperti itu, pada malam harinya beliau tidak meninggalkan zikir ini, karena beliau pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW. "Wala lailatus siffin." Aku tidak meninggalkan zikir ini sampai ketika malam
Siffin. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mendengar perintah dari Rasulullah SAW, mereka mengerjakannya dan mereka tidak membedakan antara yang wajib maupun yang sunnah. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah, yang pertama kali dia perhatikan adalah perkara yang wajib. Sudahkah dia melaksanakan segala perintah Rasulullah SAW yang wajib? Kemudian setelah itu dia memperhatikan yang sunnah. Dan perlu dia ketahui bahasanya perkara-perkara yang sunnah ini adalah merupakan pelengkap, penyempurna terhadap kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang wajib. Itu yang pertama. Jadi ta'atu fima amar. Kita mentaati Rasulullah SAW kalau kita sudah bersyahadat terhadap apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beliau di dalam apa yang beliau kabarkan. Kalau sudah ada hadis yang sahih dari beliau SAW, maka kita harus membenarkannya. Tidak boleh mendustakan beliau. Apakah kabar tersebut sesuai dengan akal kita atau tidak sesuai dengan akal kita? Karena beliau SAW apabila sudah mengabarkan dengan sesuatu, berarti kabar ini adalah dari Allah SWT. Kalau kita membenarkan beliau, berarti kita sudah membenarkan Allah. Dan kalau kita mendustakan beliau, maka kita sudah mendustakan Allah SWT. Jadi apa yang beliau kabarkan, semua yang beliau kabarkan harus kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan. Rasulullah SAW ketika perang Badr, sebelum berperang melawan orang-orang musyrikin, beliau mengabarkan kepada para sahabat, memberikan kabar gembira kepada mereka tentang kemenangan kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwasanya si fulan, beliau menyebutkan namanya, besok akan meninggal di tempat ini. Dan si fulan akan meninggal di tempat ini. Dan si fulan akan meninggal di tempat ini. Menghibur dan membesarkan hati para sahabat yang saat itu jumlahnya sekitar 300 orang. Sementara orang-orang musyrikin 3 kali lipat, yaitu 1000 orang. Kemudian pada hari berikutnya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika perang Khandaq dan Madinah ini dikepung oleh kurang lebih 10.000 orang kafir dan orang-orang muslimin sekitar 3.000 orang. Ketika Rasulullah SAW menggali Khandaq, itu parit, maka beliau atau terjadi kepada beliau sebuah mukjizat. Seorang sahabat mendapatkan sebuah batu yang besar sehingga beliau tidak mampu untuk memecahkan batu tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW meminta sebuah kampak dan memecah batu tersebut dengan 3 kali pecahan saja, 3 kali pukulan. Pukulan yang pertama dinampakkan kepada beliau Syam, yaitu negara Syam yang dikuasai oleh orang-orang Nasrani, dan ditambahkan kepada beliau kunci-kunci perbendaharaan yang ada di Syam, yang menunjukkan bahwasanya umat Islam nanti akan menang dan akan menguasai Syam. Kemudian pukulan yang kedua ditambahkan kepada beliau benda-benda atau kunci-kunci perbendaharaan yang ada di Kisra, yaitu di Persia. Kemudian yang ketiga, atau pukulan yang ketiga, dinampakkan kepada beliau kunci-kunci perbendaharaan yang ada di Yaman. Beliau mengabarkan kepada umat Islam saat itu bahwasanya kita akan menguasai 3 negara ini. Membesarkan semangat para sahabat dalam keadaan dingin yang sangat, dalam keadaan lelah yang sangat, dengan makanan yang sangat kurang, tapi beliau memberikan kabar gembira bahwasanya kita kelak akan menjadi pemenang. Dan itu terjadi di zaman beliau dan juga di zaman para khulafa rasyidin. Negara-negara tersebut masuk di dalam naungan agama Islam. Demikian pula kabar bahwasanya akan keluar dari negeri Hijaz ini sebuah api yang besar. Dan ini sudah terjadi pada tahun 654 Hijriah. Sekitar 800 tahun yang lalu keluar api yang besar dari Madinah ini. Dan di antara contohnya beliau SAW mengabarkan kepada kita tentang akan terjadinya perpecahan umat. Dan ini sudah terjadi. Berpecah belah umat Islam menjadi 73 golongan. Dan beliau juga mengabarkan bahwasanya setelah beliau akan ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan ini juga sudah terjadi. Banyak setelah beliau orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan juga yang lain
Dan di antara perkara gaib yang belum terjadi adalah munculnya Mahdi, keluarnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ini adalah perkara-perkara yang gaib, yang senantiasa seorang muslim harus meyakininya dan juga membenarkannya, karena pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, di antara makna syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah berhenti dari apa-apa yang beliau larang, meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Dan larangan Rasulullah SAW terbagi menjadi dua. Ada larangan yang sifatnya haram, seperti misalnya kesyirikan atau dosa-dosa yang besar seperti berzina, kemudian membunuh, riba, memutus tali silaturahmi, atau dosa-dosa yang kecil seperti misalnya melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Dan ada larangan yang sifatnya adalah makruh. Di antara contohnya adalah berbicara dalam perkara-perkara yang tidak manfaat setelah sholat isya, tidur antara maghrib dan isya, makan bawang merah atau bawang putih yang mentah, makan sambil bersandar. Maka ini adalah semuanya termasuk contoh-contoh dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Dan para salaf, para pendahulu kita, mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, baik itu perkara yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Dan kalau seseorang membiasakan dirinya melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan, maka dikhawatirkan dia akan mudah untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, dan ini yang terakhir, dan sebelum saya menutup dengan perkara yang keempat ini, mungkin ada yang bertanya atau memiliki pertanyaan, maka silakan ditulis dengan kertas. Dan bagi yang tidak memiliki kertas, maka bisa mengambil di depan. Yang keempat, di antara makna atau konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah tidak boleh kita menyembah kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah, kecuali dengan cara yang beliau bawa. Tadi kita katakan bahwasanya seorang Rasul itu membawa syariat, membawa cara beribadah. Kewajiban kita adalah tidak beribadah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Para Rasul alaihi wassalam, di antaranya Rasulullah SAW, diutus kepada kita adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Dan Allah SWT tidak menerima sebuah ibadah kecuali apabila ibadah tersebut kita ambil caranya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah, maka tidak boleh dia bertaqarrub, beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan cara yang sudah beliau ajarkan. Kalau beliau sudah mengajarkan cara tersebut, maka kita beribadah dengan cara beliau. Tapi kalau beliau tidak mengajarkan ibadah tersebut, maka tidak halal bagi kita untuk beribadah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan agama yang beliau bawa, yaitu agama Islam ini, adalah agama yang sempurna. Rasulullah SAW sudah menyampaikan apa yang sudah diwahyukan kepada beliau. Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum wa yuhadzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali wajib baginya untuk memberitahu, menerangkan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu.
Jadi seorang nabi, kewajiban dia adalah menerangkan kepada umatnya semua kebaikan yang dia tahu. Tidak boleh dia tinggalkan sedikit pun. Wa yuhadzirahum syarra ma ya'lamu lahum. Dan memberitahukan kepada mereka, mengancam mereka syarra ma ya'lamu lahum. Mengingatkan kepada mereka kejelekan yang dia tahu. Ini adalah kewajiban seorang nabi. Kalau dia tahu tentang sebuah kebaikan, maka harus dia beritahu kepada umatnya. Dan seandainya dia tahu tentang sebuah kejelekan, sebuah keburukan, maka harus diberitahu kepada umatnya supaya mereka menjauhinya. Dalam sebuah hadis yang lain beliau mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Jadi alhamdulillah, ibadah yang dicintai oleh Allah SWT semuanya sudah Rasulullah SAW terangkan. Tidak tersisa sedikit pun sebuah ibadah kecuali sudah diterangkan kepada kita. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak boleh kita mengadakan sesuatu peribadatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang membuat sebuah ibadah, mengerjakan sebuah ibadah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, berarti dia sudah meyakini secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasul ini masih kurang, sehingga perlu kita menambah dengan amalan yang lain, sehingga perlu kita menambah dengan ibadah yang lain. Imam Malik rahimahullah, yang beliau adalah termasuk ulama Madinah di zamannya, beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama kana yawma idzin dinan, fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunu al-yawma dinan." Kata beliau rahimahullah, yaitu Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, barang siapa yang membuat sebuah bid'ah di dalam Islam, yaraha hasanah, kemudian dia menganggap bahwasanya bid'ah tersebut adalah sesuatu yang baik, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya Rasulullah telah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam, menganggap bahwasanya itu adalah baik, maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya Rasulullah telah mengkhianati risalah Allah. Karena sesungguhnya Allah mengatakan, kata beliau, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idzin dinan, la yakunu al-yawma dinan. Maka apa yang bukan termasuk agama pada hari itu, yaitu ketika ayat ini turun, fala yakunu al-yawma dinan, maka pada hari ini sesuatu tersebut bukan termasuk agama. Kata beliau, maka apa saja yang di hari itu, yaitu ketika turunnya ayat ini, bukan termasuk agama Islam, maka pada hari ini juga bukan termasuk agama Islam. Jadi yang termasuk agama adalah apa yang turun sebelum ayat ini, itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan makna dari syahadat yang kedua. Maknanya yaitu kita menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh kita beribadah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan makna dari rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu syahadatain, persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sesuai hadis Rasul bahwa ada 73 golongan dan satu golongan masuk surga tanpa hisab. Ini satu golongan yang seperti apa? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
"Man hiya ya Rasulullah, siapakah golongan ini?" Maka beliau mengatakan, "Man kana ala mithli ma ana alaih wa ashabi." Golongan yang selamat ini adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Beliau mengatakan, memberikan sifat golongan yang selamat ini siapa? Yaitu orang yang berada di atas jalannya Rasulullah SAW dan juga di atas jalannya para sahabat. Menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin termasuk golongan yang selamat tersebut, maka kita harus berpegang teguh dengan apa yang beliau bawa. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis beliau yang sahih, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jangan kita memahami Al-Quran dan juga hadis ini dengan pemahaman kita sendiri atau dengan pemahaman selain pemahaman para sahabat. Karena justru inilah yang akan menjadi sebab perpecahan di antara kita. Jadi kalau kita ingin selamat, termasuk golongan yang selamat, maka jalannya hanya satu, kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Sesuai hadis Nabi SAW bahwa sesuatu yang baru, bid'ah adalah dhalalah. Bagaimana dengan yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan dhalalah? Al-bid'ah, kalau maknanya benar, yaitu segala sesuatu yang baru, yang menyerupai syariat dan diadakan dengan maksud untuk beribadah kepada Allah SWT, maka ini semuanya sesat. Al-bid'ah kalau maknanya benar, yaitu sesuatu yang baru di dalam agama yang menyerupai syariat. Artinya dia serupa dengan syariat tetapi bukan termasuk syariat. Dan diada-adakan, dilakukan oleh manusia dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Kalau maknanya seperti ini, maka yang dimaksud, maka semua bid'ah adalah sesat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Jadi tidak ada bid'ah yang hasanah. Tidak ada bid'ah yang hasanah sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Adapun yang diucapkan oleh Umar bin Khattab dan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika keduanya berbicara tentang bid'ah dan bahasanya bid'ah ada yang baik, maka yang dimaksud dengan bid'ah yang mereka maksudkan adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Contohnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ketika di zaman beliau mengumpulkan manusia untuk salat tarawih di belakang imam yang satu, yaitu Ubay ibnu Ka'ab. Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksud beliau di sini adalah bid'ah secara bahasa dan bukan secara syariat. Karena tarawih secara berjamaah ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Beliau pernah bertarawih berjamaah dengan para sahabat selama 3 hari berturut-turut. Cuma karena beliau takut seandainya tarawih ini diwajibkan, akhirnya beliau tinggalkan pada malam yang keempat. Dan beliau berkata kepada para sahabat, aku mengetahui bahasanya kalian telah menunggu, dan aku tidak meninggalkannya kecuali karena takut seandainya salat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, manusia tidak salat tarawih dengan berjamaah di belakang imam yang satu. Sampai datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin menghidupkan sunnah ini dan mengumpulkan para sahabat di atas imam yang satu, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah yang ini. Maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, karena tarawih ini sudah lama tidak dilakukan secara berjamaah, sehingga seakan-akan ini adalah sesuatu yang baru. Tidak dinamakan bid'ah karena apa? Karena sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata, dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.